dalam dapat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami, yaitu tentang pentingnya kesadaran akan sampah plastik. Ya Bapak, berikanlah kami jiwa-jiwa yang rasa kelingkungan itu tinggi, agar kami bisa menjaga lingkungan kami bersih dari sampah plastik. Hanya ini doa permohonan anakku, untuk Yesus berdoa dan pengantaran. Oke, sesuai dengan tema P5 kita hari ini adalah hindari penggunaan plastik. Jadi tujuan daripada pembelajaran ini adalah pertama, mengidentifikasi kandungan sifat zat yang terdapat pada kemasan plastik sekali pakai. Lalu yang kedua, menganalisis dampak negatif dari kandungan zat yang terdapat pada kemasan plastik. Ketiga, menganalisa dampak limbah plastik bagi kelestarian lingkungan hidup. Lalu keempat, rumuskan atau ide gagasan untuk mengatasi maraknya penggunaan kemasan plastik. Nah, ada di sini ada 7 poin tujuan daripada pembelajaran hari ini, tapi kita mau ambil yang sekarang kita masuk ke yang pertama adalah alur proyek. Jadi di sini ada yang harus kita lakukan, ada 5 proyek. Pertama pengenalan, kedua mengidentifikasi, ketiga mengidentifikasi bahaya dampak negatifnya, lalu kunjungan ke TPA, lalu yang kelima diskusi kritis masalah sampah, terutama sampah plastik. Jadi yang kita ambil hari ini adalah yang poin yang kelima, yaitu diskusi kritis masalah sampah, terutama sampah plastik. Maka hari ini Ibu akan membagi kalian kelompok seperti yang sudah ada sekarang. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi di meja Anda itu semua sudah ada lembar kerja kelompok. Jadi silakan masing-masing kelompok memilih siapa ketua kelompok hari ini. Setelah diskusi nanti lalu silakan ya. Silakan masing-masing Bapak satu orang satu kelompok. Yang bahas di kelompok kalian masing-masing adalah tentang bagaimana penggunaan plastik atau bagaimana kira-kira di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah atau di lingkungan gereja atau dimanapun tentang sampah-sampah plastik. Apakah kalian pernah melihat? Ya, melihat sampah yang dibuang sembarangan, mungkin ke sungai atau mungkin ke parit atau di pinggir jalan atau bahkan di gereja sendiri ya, bahkan di halaman gereja atau di parkiran. Itulah kira-kira yang kalian diskusikan dalam kelompok. Apa permasalahan daripada sampah plastik selama ini kalian lihat, lalu bagaimana kalian mengkritisi itu, bagaimana, apa respon kalian, apa kira-kira tanggapan kalian mengenai sampah-sampah plastik yang bertebaran, khususnya kalau saya sendiri ya di Wajib Senyum itu seolah-olah jalan mau ke rumah kami itu lewat bakso 50 sedikit tuh sudah pun dibuat di situ, siapa yang membuang sampah di sini akan didenda 500.000 ya. Siapa yang mengetahui silakan difoto atau di mana akan dikasih hukuman. Awal-awalnya sih ini agak-agak diam dulu, tapi sekarang udah berserak. Ada yang Wajib Senyum, habis dari bakso 50 ada lagi tembus ke jalan lintas, habis itu udah ngumpul-ngumpul semua. Jadi dari mana sampah itu datang? Bagaimana kita meningkatkan kesadaran tentang tentang membuang sampah ataupun meningkatnya pembuangan sampah dengan sembarangan di Kabupaten Pelalawan. Nah, itu aja dulu yang kalian diskusikan hari ini. Silakan. 3. Untuk diskusi kelompok sebagai panduannya, yang pertama adalah mengkritisi tentang sampah plastik yang ada di dalam lingkungan kita. Lalu yang kedua, dampak dari sampah plastik bagi kesehatan
kesehatan kita atau kehidupan kita. Lalu yang ketiga, membuat kampanye tentang bahaya sampah plastik. Oke? Itu aja yang didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Silakan diskusi dimulai. Oke, Ibu. Oke, kalian pikirkan dulu. Apa tadi soal nomor pertama? Mengkritisi tentang sampah plastik yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, menurut kalian gimana sampah plastik yang ada di Susah lingkungan? terurai. Hah? Susah terurai. Susah terurai. Jadi kita buat kata-katanya gimana? Terurai itu Gimana ya? Gimana kata-katanya? Ada kelas 2 plus apa? Sampai terurai. Ya, gini kata-katanya kita pakai bahasa sekarang. Ya, bisa dilanjut. Banjir. Dampak pada makhluk hidup dari sampah plastik. Apa kalau bantu mikir? Sana kalau di laut sana kepala apa? Namanya kura-kura itu nyangkut sama botol plastik yang kayak di apa tuh namanya di itu rak apa namanya rak botol minum gitu tau? Botol minum itu nih bukan yang mana ya? apa nih? Plastik aja lagi. Iya dampak pada makhluk hidupnya. Udah bisa nih. Oke, dampaknya langsung. Apa dampaknya? Tentang hasil daripada diskusi kalian semuanya per kelompok. Jadi Ibu minta mulai dari kelompok 2. Silakan. Enggak, satu aja. Bilang saya. Kita dengar. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Topik pembahasannya adalah mengkritisi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa dampak sampah plastik terhadap kesehatan? Dan yang terakhir adalah membuat kampanye tentang bahaya sampah plastik. Saya akan menjelaskan mengenai mengkritisi sampah plastik. Dapat kita sadari bahwasannya di lingkungan kita banyak beredar sampah plastik ataupun limbah lainnya, terutama di sekitaran jalan ataupun di kawasan sekolah. Contohnya seperti di selokan dan banyak tempat-tempat tertentu lainnya yang menjadi tempat untuk orang-orang membuang sampah dengan tidak baik atau sembarangan. Dan untuk itu diharapkan kesadaran kita untuk menanggulangi ataupun mengurangi sampah plastik yang sudah bertumpuk atau sudah banyak adanya. Dan untuk poin kedua, apa dampak sampah plastik terhadap kesehatan? Yang pertama adalah menyebabkan bau yang dapat menyumbat pernafasan. Lalu yang kedua, menyebabkan diare. Yang ketiga, menyebabkan DBD atau penyakit malaria. Dan yang terakhir, membuat kampanye sampah plastik. Ayo kurangi pemakaian sampah plastik, hindari penyebab penyakit, mari kita jaga kenyamanan bersama. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan menguraikan tentang tanggapan kelompok kami terhadap bahaya sampah plastik. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik itu dia membutuhkan waktu yang lama untuk diuraikan, bisa sekitar 100 tahun atau lebih. Banyak dampak yang dihasilkan dari sampah plastik itu. Yang pertama, sampah plastik adalah salah satu penyebab dari pemanasan global. Yang kedua, sampah plastik merupakan salah satu penyebab bencana alam seperti banjir misalnya.
Yang ketiga, sampah plastik itu menyebabkan ekosistem bumi terhambat atau berkurang. Contohnya seperti misalnya sampah plastik itu ada di laut, di danau, itu kan ikan-ikannya mungkin mereka bisa terhambat sama plastik-plastik. Terus yang keempat itu menyebabkan polusi udara atau pencemaran tanah. Jika kita membakar sampah plastik, asap-asapnya itu akan membuat polusi udara. Dan yang terakhir, jika sampah plastik dibiarkan menumpuk, akan menyebabkan penyakit seperti malaria bahkan diare. Untuk slogan dari kelompok kami, ya kita 1, 2, 3. Berlian bersinar terang, begitu pula dunia tanpa plastik. Tadi sudah selesai kita presentasi daripada kelompok masing-masing. Sekarang saya minta satu orang untuk menyimpulkan daripada hasil diskusi kita pada sore hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan? Oke. Oke, kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini tentang sampah adalah begitu banyak sampah yang sudah tersebar di lingkungan kita, di sekolah, di rumah, di gereja, dan dimanapun itu. Harusnya kita harus semakin mempunyai kesadaran untuk mengurangi atau mengurangi penggunaan plastik, karena plastik ini dapat berdampak di kehidupan kita dan kesehatan kita, yaitu di mana di bagi kehidupan kita sampah itu akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya untuk tubuh kita, yaitu untuk pernapasan, untuk kesehatan tubuh, dan untuk stamina bagi tubuh kita. Oke, secara keseluruhan mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Baiklah, daripada hasil diskusi kita hari ini, karena memang semua bagus ya, baik semboyannya, baik hasil diskusinya bagus. Tapi yang paling bagus dari yang bagus dari kelompok 1. Maka kita sepakati untuk semboyan kita untuk ajarkan kepada semua orang, ya khususnya yang menonton ya video ini, supaya dapat menyadari betapa bahayanya sampah plastik untuk kesehatan kita. Maka kita sama-sama membacakan semboyan kita pada sore hari ini. 1, 2, 3, ya. Berlian bersinar terang, begitu pula dunia tanpa plastik. Kan sudah selesai, sekarang marilah kita tutup dengan doa. Siapa yang bersedia untuk doa penutup kita? Oke, silakan. Kita bersatu dalam doa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari pagi sampai sore hari ini. Tuhan, kami ingin pulang, berkati kami dalam perjalanan pulang kami agar sampai di rumah dengan selamat. Demi Kristus Tuhan dan dengan darah kami. Amin.